Kita kasih judul ya guys. Oh, oh ada Sunika. Udah, cicinya nanti lagi. Sekarang perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Wibowo dari 10 Kecantikan 1 nomor absen 5. Saya akan menjelaskan pelajaran PKN kelas 10 bab 1, pembahasannya tentang Pancasila. Adapun subbab pembahasan dari unit 4, di mana pembahasan itu tentang proyek gotong royong kewarganegaraan. Bab 1 Unit 4 Proyek Gotong Royong Kewarganegaraan. Tujuan pada unit ini diharapkan dapat menginisiasi sebuah kegiatan serta menetapkan tujuan dan target. Yang kedua, diminta untuk mampu menganalisis hal-hal penting dan berharga. Yang terakhir, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian. Di sini saya akan menjelaskan konsep gotong royong, makna penting gotong royong. Yang pertama, konsep gotong royong. Untuk mengetahui konsep gotong royong, di sini saya akan menampilkan dua gambar. Gambar A, ada seorang anak perempuan yang membersihkan lingkungan rumah sendiri. Kemudian, gambar B, ada beberapa anak yang secara bersama-sama bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Nah, dari gambar A dan gambar B, kira-kira gambar manakah yang pekerjaannya itu akan lebih ringan dan juga akan cepat selesai? Ya, betul. Jadi, yang gambar B, yang pekerjaannya itu akan terasa lebih ringan karena dilakukan secara bersama-sama. Ada pepatah yang mengatakan bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang mempunyai arti pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Pepatah ini dapat menggambarkan makna dari sebuah gotong royong. Lalu sebetulnya apa itu gotong royong? Gotong royong itu sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong yang artinya pikul atau angkat, dan juga royong yang berarti bersama-sama. Dengan demikian, secara harfiah, gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Nah, itu pengertian dari gotong royong. Selanjutnya, jenis-jenis gotong royong ada dua. Yang pertama, gotong royong tolong-menolong bersifat individual, misalnya menolong tetangga yang sedang mengadakan pesta pernikahan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, gotong royong kerja bakti. Nah, untuk gotong royong kerja bakti ini biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya tuh untuk kepentingan umum, seperti bersih-bersih kampung. Kemudian konsep gotong royong. Gotong royong lahir atas dorongan kesadaran dan semangat untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, serentak dan beramai-ramai tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Dalam gotong royong melekat nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang merupakan landasan filsafat bangsa Indonesia. Manfaat gotong royong: 1. Merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Yang kedua, gotong royong kita juga dapat mengurangi kesalahpahaman sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. 3. Membantu meningkatkan beban orang lain. Contoh gotong royong di kehidupan sehari-hari yaitu membersihkan got yang dipenuhi sampah di sekitar lingkungan rumah, membangun tempat ibadah bersama-sama, memperbaiki jembatan yang runtuh, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, dan mengikuti kegiatan kerja bakti bersama di kelas. Jadi kesimpulannya yaitu gotong royong tidak hanya sebatas pada kegiatan bersama yang bersifat fisik saja, tetapi dapat berupa kerjasama non-fisik seperti mencari solusi bersama atau sebuah persoalan, memberikan gagasan atau ide, memberikan bantuan, dan lain-lain. Sedikit menampilkan contoh gotong royong, berikut video dan fotonya. Terima kasih, saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini sebuah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran PKN. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari bab 2 unit 4, yaitu membuat kesepakatan bersama. Tujuan pada pembelajaran bab 2 unit 4 yaitu dapat menganalisis dan mempraktikkan bagaimana membuat sebuah kesepakatan bersama dalam sebuah pertemuan. Apa sih kesepakatan bersama itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan
Arti dari kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama yaitu melibatkan proses musyawarah untuk mencapai pemahaman bersama dan menciptakan landasan kerjasama yang harmonis. Nah, jadi itu pengertian dari kesepakatan bersama. Jadi materi yang akan kita bahas pada bab 2 unit 4 ini yaitu membuat kesepakatan bersama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya konsensus. Berikut makna atau penjelasan dari konsensus. Sedangkan makna konsensus adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Jika ditelusuri lebih lanjut, kesepakatan berarti juga terkait dengan negosiasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengidentifikasikan negosiasi sebagai. Di sini saya akan mendefinisikan negosiasi sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi yang lain, atau penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Berikut cara membuat kesepakatan bersama. Yuk, mari kita simak. Berikut sedikit penjelasan dari membuat kesepakatan bersama, yaitu kesepakatan bersama bisa terjadi hanya antara dua orang atau lebih. Hubungan antara dua orang, apalagi dalam sebuah perjalanan bersama, tentu memerlukan kesepakatan bersama. Selanjutnya, kesepakatan bersama juga bisa dilakukan dalam kesatuan sosial terkecil, yakni keluarga. Antara orang tua dan anak bisa dibangun kesepakatan bersama agar keluarga menjadi lebih asyik, lebih dinamis, dan saling mendukung. Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial sangat penting untuk menguatkan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik merupakan tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Dalam integrasi sosial, kesepakatan bersama mewujudkan dalam bentuk asimilasi, yaitu pembauran kebudayaan, dan akulturasi, yaitu penerimaan sebagian unsur asing. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa kesepakatan bersama merupakan kesepakatan kata atau permufakatan bersama dalam sebuah proses negosiasi, termasuk dalam negosiasi untuk terciptanya integrasi sosial. Kesepakatan bersama diperlukan di antara unsur-unsur atau para pihak yang berbeda untuk menghindari konflik dalam kehidupan bersama. Sebenarnya dalam proses perundingan untuk membentuk peraturan perundang-undangan juga ada kesepakatan bersama. Dalam hal membentuk perundang-undangan, kesepakatan bersama akan menghasilkan produk peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam kehidupan sosial, kesepakatan bersama akan membuahkan peraturan bersama atau yang disebut sebagai norma.
Kesepakatan bersama diambil karena sebuah kepemimpinan dari level terkecil seperti antara 2 orang atau lebih sampai terbesar di tingkat negara dan dunia. Sebuah kepemimpinan yang mengarah kepada tujuan bersama di mana dialurkan kesepakatan bersama. Tidak lain agar terjadi proses mencapai tujuan secara bersama-sama, saling menghargai, saling mendukung. Dan pada akhirnya semua diharapkan akan merasakan hal yang sama ketika tujuan tercapai. Kesepakatan dapat tertulis dan tidak tertulis dalam kehidupan di masyarakat, termasuk dalam lingkungan sekolah. Ada kesepakatan bersama yang diwujudkan dalam peraturan kampung atau peraturan sekolah yang ditulis, ditempel, dan dapat dibaca di berbagai tempat. Sedangkan kesepakatan antar teman sejawat seringkali tidak tertulis. Setiap orang mengandalkan ingatan manusia masing-masing antara Pancasila, Undang-Undang NRI tahun 1945, dan kesepakatan bersama dalam kehidupan sosial. Semua memerlukan komitmen yang dilaksanakan atau ditaati. Pelanggaran atas kesepakatan formal kenegaraan dalam Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan yang lain akan menyebabkan tatanan kehidupan bernegara tidak dapat mencapai idealita yang diharapkan bersama. Demikian pula kesepakatan bersama tidak mengindahkan aturan bersama dalam interaksi sosial ini akan membuat hubungan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis dan memungkinkan terjadi konflik. Saya pernah terlibat dalam rapat pemilihan ketua kelas yang dimulai pengajuan beberapa siswa sebagai calon ketua kelas. Semua siswa dalam kelas kemudian menuliskan nama yang dipilih sebagai ketua kelas di kertas dan dikumpulkan. Lalu kertas tersebut dibuka satu persatu dan dilakukan penghitungan suara calon ketua kelas. Nama calon ketua yang mendapatkan suara terbanyaklah yang menjadi ketua kelas. Contoh video membuat kesepakatan bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.